Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang materi transformasi linear. Saya dan Dewa. Saya Dava Melandri. Saya Lutfi Hasyim Koko. Saya Rafiq Purwo. Sebelum masuk ke contoh soal, kita perlu memahami pengertian terlebih dahulu. Jika V dan W masing-masing adalah ruang vektor, maka V dan W masing-masing merupakan himpunan. Dengan demikian dapat dibuat suatu fungsi antara V dan W. Terkait dengan struktur dari W, maka didefinisikan suatu operasi perjumlahan vektor dan perkalian skalar. Definisi operasi tersebut dapat berbeda. Suatu fungsi dari ruang vektor ke ruang vektor yang mengawetkan sifat keterjumlahan dan perkalian skalarnya disebut dengan transformasi linear. Untuk lebih jelasnya diberikan definisi transformasi linear sebagai berikut. Transformasi linear, misalkan V dan W adalah ruang vektor T memetakan ruang vektor V terhadap ruang vektor W dinamakan transformasi linear. Jika untuk setiap A vektor dan B vektor elemen V dan alfa elemen R berlaku dua cara untuk penyelesaiannya. Cara pertama yaitu T A vektor ditambah B vektor sama dengan T A vektor ditambah T B vektor. Contoh yang kedua yaitu T A alfa vektor sama dengan A kali T A. Jika V sama dengan W maka T dinamakan operator linear. Contohnya, tunjukkan bahwa T sama dengan R2 memetakan R3 di mana rumus transformasinya T, X, dan Y sama dengan X min Y negatif X dan Y. Cara penyelesaiannya, ambil unsur sembarang di R2. Misalkan U vektor sama dengan U1 dan U2, V vektor sama dengan V1 dan V2 elemen R2. Akan ditunjukkan bahwa transformasi dari U ditambah V hasilnya ada transformasi U ditambah V. Kita buktikan hasil penjumlahan vektor U dan V. U1 ditambah V1 dan U2 ditambah V2, di mana U1 ditambah V1 sebagai X dan U2 ditambah V2 sebagai Y. Sehingga hasil transformasinya X dikurang Y artinya U1 ditambah V1 dikurangi U2 ditambah V2. Kemudian negatif X yaitu U1 ditambah V1 dan Y yaitu U2 ditambah V2. Kemudian di sini kita harus mengarahkan bentuk-bentuk ini agar menghasilkan apa yang kita cari, yaitu sama dengan transformasi U dan transformasi V. Di sini kita bisa menulisnya U1 ditambah V1 dikurang U2 ditambah V2. Kemudian negatif U1 dan negatif V1 dan U2 ditambah V2. Kemudian vektor ini dapat kita tulis sebagai penjumlahan dua buah vektor, yaitu U1 dikurang U2 dan negatif U1 dan U2. Dan dijumlahkan dengan V1 dikurang V2, negatif V1 dan V2. Di mana kita bisa lihat di sini vektor ini merupakan hasil transformasi dari vektor U dan V. Terbukti bahwa transformasi U vektor plus V vektor sama dengan transformasi U vektor ditambah transformasi V vektor. Lanjut kita pakai cara yang kedua. Ambil unsur sembarang U vektor elemen dari R2 dan alfa elemen dari R. Nah, T alfa U vektor itu sama dengan T tanda kurung alfa U1 dan alfa U2. Itu sama dengan alfa U1 dikurang alfa U2 dan minus alfa U1 dan alfa U2. Itu sama dengan alfa tanda kurung U1 dikurang U2 alfa minus U1 alfa U2 sama dengan alfa U1 dikurang U2 minus U1 dan U2, sehingga hasilnya alfa dikali TU. Jadi T merupakan transformasi linear.
Contoh kedua, misalkan T merupakan suatu transformasi dari M2 kali 2 ke R yang didefinisikan oleh T A sama dengan determinal A. Untuk setiap A elemen M2 kali 2, apakah T merupakan transformasi linear? Penyelesaiannya, misalkan A sama dengan A1, A2, A3, dan A4 elemen M2 kali 2, maka setiap alfa elemen R berlaku determinal alfa A sama dengan determinal A1, A2, A3, dan A4 sama dengan alfa pangkat 2, A1 dan A2 dikurang A3 dan A4 sama dengan alfa pangkat 2 determinal A. Perhatikan bahwa determinal alfa A tidak sama dengan determinal A. Jadi T bukan transformasi linear.